Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman semuanya yang melaksanakan. Semoga puasanya penuh dengan berkah. Amin. Oke, dalam video kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai VAC. Apa sih VAC? Apa sih VDC? Terus mengenai sinyal yang ada pada power ampli ya teman-teman ya. Ini udah saya buatkan coretan seperti ini teman-teman, nanti teman-teman bisa kecoret beneran kan. Jadi teman-teman nanti bisa baca ya teman-teman ya, jadi bisa dibaca juga keterangannya seperti apa. VAC itu adalah alternating current ya teman-teman ya, jadi atau bisa disebut itu arus bolak-balik ya teman-teman ya. Itu volt AC, arus bolak-balik. Volt AC dalam power ampli penempatannya di mana sih? Nanti akan saya sebutkan. Terus VDC, teman-teman, direct current ya teman-teman ya. Nah, itu adalah arus arah ya teman-teman ya. Listrik yang memiliki polaritas tetap. Jadi di dalam suatu rangkaian power ampli itu memiliki tegangan volt AC dan juga tegangan volt DC. Seperti itu teman-teman ya. Terus di sini juga saya tulis basis final ya teman-teman ya. Output driver, sinyal ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan juga ini. Terus DC, volt DC pada PSU, driver input tegangan, itu juga volt DC. Nah, ini maka akan saya jelaskan ya teman-teman. Jadi yang pertama volt AC ya teman-teman ya. Nah, volt AC ini ada pada rangkaian power ampli ya, dari trafo ya. Trafo. Jadi input trafo itu adalah tegangan AC ya teman-teman, arus bolak-balik. Trafo inputnya itu masuk tegangan 220 volt AC. Itu tegangan pertama AC ya teman-teman ya. Terus tegangan kedua AC yaitu output trafo. Output trafo itu masih tegangan AC ya teman-teman ya, masih arus bolak-balik ya. Sifatnya masih berubah-ubah ya teman-teman ya, output trafo itu. Terus volt DC. Nah, volt DC ini ada pada PSU. Jadi gini ya teman-teman ya. Dari volt AC output trafo itu tadi disearahkan oleh dioda ya teman-teman. Disearahkan oleh dioda dan diseratakan atau distabilkan oleh elko. Maka setelah itu akan keluar tegangan DC, arus searah listrik yang memiliki polaritas tetap. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sudah paham ya, untuk volt AC yang pertama itu input trafo itu adalah volt AC. Output trafo itu adalah tegangan AC. Tegangan DC itu PSU. Yang dari tegangan AC tadi disearahkan oleh dioda dan diseratakan atau distabilkan oleh elko menjadi tegangan DC. Polaritas tetap. Oke teman-teman. Dan driver pun, input driver ya teman-teman, input tegangan driver itu adalah tegangan DC. Itu adalah tegangan DC. Oke teman-teman.
Terus yang sifatnya reaktif, yang sifatnya berubah-ubah itu ada juga pada basis final ya teman-teman ya. Ada juga pada basis final dan juga output driver. Seperti itu. Jadi basis final ini bukan berupa tegangan ya teman-teman ya. Bukan berupa tegangan. Mungkin banyak pemahaman di luar sana basis itu tegangan. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau pemahaman saya, basis itu di basis final itu bukanlah tegangan. Akan tetapi itu adalah sinyal audio. Paham ya teman-teman ya? Itu adalah sinyal audio. Terus output driver. Output driver itu adalah sinyal audio juga teman-teman ya. Jadi kebanyakan ya yang kalau saya perhatikan itu output driver itu dicek dengan volt DC. Nanti ketemu tegangannya segini-segini ya teman-teman ya. Itu sebenarnya adalah arus itu sebenarnya adalah sinyal yang sifatnya reaktif berubah-ubah. Basis final, kenapa kok sinyal? Karena fungsi transistor pada rangkaian driver itu mengubah listrik menjadi sifat aslinya. Sifat aslinya apa? Sifat aslinya adalah sinyal. Maka keluar ke basis TR final itu adalah sinyal. TR sinyal outputnya emitor ya teman-teman. TR final keluarnya emitor itu adalah sinyal juga. Karena apa? Karena basis diberikan input sinyal. Jadi basis itu adalah sinyal dan output driver itu adalah sinyal. Seperti itu teman-teman ya. Jadi dapat difahami di situ. Arus AC sudah saya jelaskan, volt DC pun sudah. Pengertian dan penempatan volt DC ada di mana saja, di driver dan juga pada PSU. Untuk basis final itu adalah sinyal bukan tegangan. Untuk out driver itu adalah sinyal bukan tegangan yang sudah dirubah oleh transistor. Transistor berfungsi merubah merubah listrik menjadi sifat aslinya yaitu sinyal. Oke teman-teman, akan saya buktikan ya bahwasanya basis TR final itu adalah sinyal dan out driver adalah sinyal. Jadi untuk pengecekannya itu pada multitester kita itu posisikan selektornya pada volt AC. Volt AC teman-teman ya. Jadi apabila input audio masuk, maka jarum kalau misalkan pakai tester analog itu akan naik ya teman-teman ya. Jika nanti audio off atau ditutup maka akan turun. Kalau pakai digital nilainya itu akan 0 kalau volume untuk input audio itu belum dibuka. Tapi apabila input audio dibuka maka itu akan menunjukkan angka. Nah seperti itulah ya teman-teman ya. Akan saya buktikan bahwasanya itu benar ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih memahami basis final adalah tegangan, out driver adalah tegangan, boleh nanti dilihat video ini ya teman-teman. Jadi apabila antara PSU dan driver itu klop, nilainya sama, nggak over VA, volt dan ampere, maka yang namanya basis ya, yang biasa dicek pakai tegangan itu, out driver pakai tegangan volt DC juga sama, itu semuanya akan normal ya teman-teman. Normal ya teman-teman ya. Jadi kenapa si basis final ini kadang-kadang nggak normal yang biasa dicek dengan volt DC itu karena over
volt dan ampere PSU terhadap driver. Kalau misalkan udah over, pasti dia akan membias kemana-mana, termasuk bias final yang bisa disebut ya, atau output driver yang bisa disebut seperti itu. Tapi kalau pemahaman saya pribadi, basis final itu adalah sinyal dan output driver itu adalah sinyal. Mari kita buktikan teman-teman bahwasanya benar apa tidak sih itu sinyal seperti itu. Oke, kita lanjut langsung ke power ampli saya teman-teman ya. Power ampli saya sudah saya buka untuk pembuktiannya. Oke teman-teman, ini sudah posisi di depan power ampli saya teman-teman ya. Untuk pengecekan basis final itu tadi, ini multitester saya teman ya, saya pakai digital ya teman-teman ya. Saya pakai digital. Ini posisi CT ya teman-teman ya. Ini posisi CT yang warna hitam. Terus prof yang warna merah, ini posisi basis ya teman-teman ya. Ini basis ya teman-teman. Ini basis, ini posisi di sini basis. Ini basis. Ini R basisnya teman-teman ya. Oke, ini posisinya. Jadi kalau misalkan audio itu belum masuk ya teman-teman ya. Kalau audio belum masuk, maka dia akan menunjukkan nilai. Nah, ini teman-teman ya. Dia akan menunjukkan nilai seperti ini. Ini sudah terhubung. Ya teman-teman ya. Mana tadi? Ini sudah terhubung. Apa namanya? CT sudah terhubung. Basis sudah terhubung ya teman-teman ya. Ini testernya. Ini belum dimasukkan input audio ya teman-teman ya. Ini keadaan 0. Oke, sekarang kita masukkan input audio teman-teman ya. Ini akan saya buka potensionya. Ini power ampli, potensinya di bawah sini. Ini teman-teman ya, akan saya buka teman-teman. Ini akan saya buka. Bentar, belum, masih di pause. Oke teman-teman, disimak ya. Nah, ini input audio sudah masuk ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Semakin saya buka input audionya, potensio ini, maka nilainya akan semakin naik. Kalau misalkan saya tutup, maka dia akan kembali ke 0. Nah, itulah pembuktian bahwasanya di basis final itu adalah sinyal, bukan tegangan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa bahwasanya wah keluar tegangan nih, nah itu berarti bisa dikatakan itu over volt dan ampere ya, PSU terhadap driver, seperti itu. Ini akan saya tes lagi teman-teman ya. Semakin saya kuatkan, maka akan semakin besar nilainya. Sakit dadanya. Tuh kan, sampai segitu nilainya teman-teman. Nih, 0 lagi sekarang. Jadi untuk pengecekannya dia menggunakan volt AC teman-teman ya, bukan volt DC teman-teman ya. Karena sifatnya reaktif ya, maka dia menggunakan volt AC. Sifatnya berubah-ubah ya teman-teman ya. Ini AC ya outputnya ya. Ini sinyal ini. Sudah dirubah oleh transistor tadi. Nah, ini 20 volt AC ya teman-teman ya untuk pengecekannya. Kalau misalkan setelah dicek ternyata nilainya tinggi misalkan, berarti kan itu over volt dan ampere ya. Antara PSU dan driver itu tidak klop seperti itu teman-teman. Ini akan saya tes lagi teman-teman. Oke teman-teman, paham ya teman-teman ya. Jadi itu untuk apa namanya, basis final teman-teman. Sekarang akan saya tes untuk output driver. Oke teman-teman, ini akan saya tes juga ya teman-teman ya, output driver ya, output dari driver itu tadi ya, tentunya final ya teman-teman ya, di emitter final ya teman-teman. Itu posisi udah saya pindah, portnya, port merah udah saya pindah. Ini teman-temannya udah saya pindah. Ini udah saya pindah ke R kapur. Ini udah saya pindah ya teman-teman ya, ke emitornya, emitor dari final.
Nah, keluarnya kayak gini ya teman-teman ya. Kalau misalkan belum diberi input, ini belum diberi input ya teman-teman ya, maka dari itu akan saya buka inputnya. Nanti nilainya teman-teman akan tahu sendiri ya. Ini saya buka ya teman-teman, ini saya buka, dia akan naik ya teman-teman ya. Nah, ini yang dikatakan sinyal teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya. Misalkan saya tutup potensionya, maka dia akan kembali teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Jadi basis dan output driver itu adalah sinyal. Ini agak encrang ininya teman-teman.